Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi teks deskripsi. Pada pembelajaran ini, saya buat menggunakan perangkat teknologi digital yaitu Adobe Express dan CapCut. Alasan saya menggunakan aplikasi ini, yang pertama, Adobe Express memungkinkan untuk membuat animasi berbicara dari suara, sehingga video yang dihasilkan lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian, saya menggunakan Capcut karena Capcut merupakan aplikasi pendidikan video yang sangat mudah digunakan dan memiliki banyak fitur menarik. Di Capcut, kita bisa menambahkan teks, musik, dan efek visual untuk membuat video pembelajaran lebih menarik. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan materi. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah materi teks deskripsi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menemukan ide pokok dan ide penunjang serta memberikan masukan atau kritik secara tepat pada teks deskripsi yang dibaca. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan mandiri dan berkelompok, peserta didik mampu menemukan ide pokok dan ide penunjang serta memberikan masukan atau kritik secara tepat pada teks yang dibaca dengan menggunakan peta pikiran. Sebelum masuk kepada materi, mari ingat kembali tempat wisata yang pernah Anda kunjungi. Apa saja objek yang terlihat pada tempat wisata tersebut? Di mana tempatnya? Bagaimana tempat wisatanya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Tujuannya adalah menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Tanpa disadari, kita setiap hari ketika berkomunikasi selalu menggunakan teks deskripsi untuk menggambarkan suatu hal. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Ide pokok dan ide pendukung pada teks deskripsi. Ide pokok. Ide pokok adalah topik yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Dengan kata lain, ide pokok adalah intisari dari sebuah paragraf. Ide pokok diperkuat oleh ide pendukung. Artinya, ide pendukung memperkuat dan melengkapi ide pokok. Untuk menemukan ide pokok, kalian perlu membaca sebuah paragraf dengan seksama. Secara umum, pengertian ide pokok bacaan merupakan gagasan utama dari sebuah topik paragraf. Nama lain dari ide pokok antara lain gagasan pokok atau gagasan utama, pokok pikiran atau pikiran utama. Ide pokok termasuk bagian dalam suatu paragraf. Umumnya, dalam suatu paragraf itu terdapat satu ide pokok di paragraf tersebut. Posisi kalimat yang menjadi ide pokok tersebut dapat di awal, di akhir, di awal dan di akhir, dan di tengah paragraf. Kadang, kita harus menyimpulkan ide pokok tersebut dengan kalimat sendiri. Karena itu, kita harus mencermati bacaan dengan sebaik-baiknya. Ide pokok letaknya dapat ditemukan di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta akhir paragraf.
Ciri ide pokok. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Yang kedua, memiliki kalimat penjelas atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, menjadi pusat pembahasan atau inti dari sebuah paragraf. Cara menemukan ide pokok. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Membaca keseluruhan paragraf dengan cermat membuat kita akan mengetahui paragraf yang memiliki kalimat utama. Kemudian, temukan isi dari kalimat utamanya. Setelah kalimat utama ketemu, selanjutnya pahami isi yang terkandung dalam teks tersebut. Selanjutnya, memberi pertanyaan tentang isi paragraf. Contohnya seperti menggunakan kata apa, siapa, di mana. Dengan begitu, pembaca akan mudah menemukan kalimat utamanya. Selanjutnya, tandai kata-kata penting. Memberikan tanda kata penting di paragraf yang sedang dibaca. Setelah membaca secara keseluruhan pasalnya, kata penting biasanya menandakan inti dari paragraf tersebut. Yang keenam, mengenali kalimat utama dan kalimat penjelas. Dengan mengetahui perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka pembaca akan lebih mudah menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan